Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adit Prasetya dengan NBI 1422000123. Di sini saya akan menjelaskan, saya akan mempresentasikan praktikum fluida yang telah saya susun. Oke, di bab pertama ada uji kerugian gesek aliran fluida dalam sistem perpipaan. Yang pertama, tujuan pengujian. Untuk mengetahui besarnya kerugian gesekan daripada aliran fluida dalam suatu sistem perpindahan atau instalasi pipa akibat tekanan gesek yang timbul pada pipa karena adanya viskositas fluida dan kekasaran permukaan dari bahan pipa. Kedua, ada dasar teori. 2.1 laju aliran volumetrik. Laju aliran sebagai fungsi penurunan tekanan atau pressure drop pada aliran yang sudah berkembang penuh dan disebut full developed flow, dan gradasi tekanan delta P per delta X konstan adalah Q sama dengan minus PR pangkat 4 per 8 ALU. Dalam kurung ada delta P per delta X ditutup, di mana delta P per delta X sama dengan P2 dikurangi P1 per L sama dengan delta P per L. Maka Q sama dengan PR pangkat 4 delta P per 8 ALU L sama dengan PD pangkat 4 delta P per 128 ALU L. Di kecepatan rata-rata ada aliran kecepatan sama dengan Q per A sama dengan 4D per PD kuadrat, atau bisa aliran kecepatan sama dengan D pangkat 2 atau kuadrat delta P per 32 ALU L. Di kecepatan rata-ratanya ada angka Reynolds atau RE per rho aliran kecepatan yang tadi, D diameter per ALU, atau angka Reynolds sama dengan ring kecepatan D per epsilon. Senjata faktor gesek. Faktor gesek untuk aliran laminer. F laminer sama dengan 64 per RE. Dari rumus di atas tampak bahwa pada aliran laminer, faktor gesek tidak tergantung pada kekasaran pipa. Selanjutnya ada faktor gesek untuk aliran turbulen. F turbulen sama dengan 0,3164 per RE pangkat 0,25. Faktor gesek dapat didefinisikan juga sebagai fungsi angka Reynolds dan kekasaran relatif bahan pipa. F sama dengan theta RE E per D. Ini adalah diagram untuk mencari faktor gesek dari RE dan E per D adalah sebagai berikut. Jika ada alat uji dan kelengkapannya. Alat uji dan kelengkapan yang dipergunakan dalam melakukan percobaan adalah sebagai berikut. Sistem perpipaan atau instalasi pipa gesek. Instalasi pipa gesek terbuat dari pipa tembaga yang terdiri dari 4 pipa lurus dengan diameter yang berbeda-beda dengan jarak ukur tekanan tertentu. Sistem perpipaan ini dilengkapi dengan sambungan-sambungan pipa yang disebut fitting dan katup-katup disebut valve. Bisa dilihat pada gambar berikut. Di dalam gambar ini akan dijelaskan tentang fungsi dan alat-alatnya pada slide selanjutnya ini. Ada pompa. Pompa yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan percobaan di sini adalah 1 unit pompa sentrifugal dengan kapasitas maksimum 6 meter kubik per jam. Yang selanjutnya ada motor listrik. Motor listrik digunakan untuk menggerakkan pompa. Red motor listrik adalah sebagai berikut atau spesifikasinya: daya 1, kW, kecepatan atau putarannya 2900 rpm, voltasenya 220 volt, 380 volt. Dan ada rotameter. Rotameter berfungsi untuk menunjukkan kapasitas atau debit air yang dibutuhkan pada saat pengujian. Dan manometer. Manometer berfungsi untuk mengukur perbedaan tekanan air yang terjadi pada venturi. Jenis manometer yang dipakai di sini adalah manometer air raksa. Selanjutnya ada pressure gauge atau pengukur tekanan. Pressure gauge pengukur tekanan. Pengguna pressure gauge ini di sini adalah untuk mengukur tekanan yang terjadi pada masing-masing pipa yang diuji.
Terakhir ada termometer. Fungsi termometer di sini adalah untuk mengukur suhu air pada saat melakukan percobaan. Dengan diketahuinya suhu air, maka density atau massa jenis dan viskositas air dapat diketahui. Jenis termometer yang dipakai di sini adalah termometer air raksa biasa. Yang pada nomor 4 di sini ada prosedur atau langkah-langkah pengujian. Langkah pertama, reservoir diisi air sampai pada batas ketinggian permukaan air tertentu sesuai dengan yang diinginkan. Sebelum pompa dihidupkan, semua gate valve dalam keadaan terbuka kecuali gate valve pada pipa discharge dari pompa dalam keadaan tertutup. Hal ini bertujuan untuk mencegah atau menghindari terjadinya penekanan tiba-tiba dari laju aliran pada saat pompa mulai dihidupkan, sehingga dapat merusak instalasi. Langkah kedua, hidupkan pompa saklar dalam posisi on. Kemudian secara perlahan gate valve dibuka hingga laju aliran stabil. Laju aliran dapat diamati pada pipa kaca. Di sini akan dapat terlihat apakah masih terdapat gelembung-gelembung udara pada alirannya. Jika sudah tidak terjadi gelembung-gelembung udara, maka globe valve pada pipa bypass ditutup. Sedangkan globe valve pada pipa-pipa yang lain dalam keadaan terbuka sebelum dilakukan pengamatan pada pengukuran di tiap-tiap tempat yang telah ditetapkan. Langkah ketiga, setelah aliran bebas gelembung udara, laju aliran yang dipompakan diatur dengan memutar gate valve sesuai dengan jumlah atau kapasitas laju aliran yang telah ditentukan. Dilihat pada rotameter. Di langkah keempat, amati hasil pengukuran pada pressure curve di tiap-tiap tempat yang telah ditetapkan untuk mengetahui perbedaan tekanan pressure drop pada pipa yang diukur. Misalkan, kita melakukan pengamatan pada pipa pertama, maka kita harus menutup aliran yang menuju pada pipa kedua, ketiga, dan keempat. Gate valve dibuka secara bertahap sambil mengamati rotameter dan pressure dengan jarak tap yang sudah ditetapkan. Langkah kelima, buka gate valve secara bertahap hingga batas maksimal. Berapa laju aliran maksimum yang hanya diperlukan untuk pipa lurus sepanjang jarak tap yang sudah ditetapkan, serta berapa tekanan maksimum yang terjadi di samping pipa lurus tersebut. Langkah 6, lakukan percobaan yang sama pada pipa kedua, ketiga, dan keempat. Di sini adalah hasil pengamatan pipa lurus tembaga dengan temperatur air yang digunakan adalah 30 derajat Celcius. Di sini belakangan ada catatan konversi tekanan 1 atm sama dengan 14,7 PSI. Dan untuk dirubah ke Newton per meter persegi menjadi 10,12325. Dan untuk dirubah ke kilogram per meter persegi menjadi 10.333 kilogram meter persegi. Jika diubah lagi ke cm persegi menjadi 1,0333 kg per cm persegi. Di sini di bawahnya toh menjadi kebalikannya. 1 kg per cm persegi dijadikan ke ATM menjadi 0,95778 ATM. Dan 1 kg per cm persegi diubah ke Newton cm persegi menjadi 9,806 Newton cm persegi. Dapat juga dijadikan per 10 pangkat 4 menjadi 9,806 dikali 10 pangkat 4 Newton per meter persegi. Kita mengasumsikan di sini pada alirannya adalah steady, aliran incompressible, dan full developed flow. Di sini adalah perubahan dari bar ke kilogram meter persegi. 1 bar mengandung 10.197,16 kg per meter persegi. Catatan konversi satu ini benar untuk mencari delta P. Oke, yang kita gunakan adalah air dengan suhu 30 derajat Celcius, maka tabel yang digunakan adalah sesuai dengan suhu air yang digunakan, yaitu 30 derajat Celcius. Tabel ini digunakan untuk mencari density-nya
yaitu 30 derajat. Dapat kita lihat di sini density-nya adalah 995,7 kg meter kubik, dan kinematic viscosity-nya kita dapatkan menjadi 0,800. Sumber ini diambil dari Principle of Water yang dibuat oleh Kerry J. Howe dan kawan-kawannya John Wiley dan Sons pada tahun 2012. Oke, dari yang ada perhitungan data pada pipa kelima, katup pertama, kecepatan rata-rata aliran. Di sini digunakan rumus Q per A sama dengan 4Q per diameter per pi d kuadrat. Jika kita masukkan data tadi pada data sini menjadi 4 dikali 0,00046 per 3,14 dikali 0,0272 kuadrat. Di sini 272 sudah diubah menjadi dari ukuran 272 mm diubah menjadi meter, karena hasilnya kan menjadi meter. Setelah kita kembali ke perhitungan awal sini tadi menjadi sama dengan 0,00184 per 0,00232 asimetri tadi. Terus kita bagi lagi menjadi 0,79 meter per second. Untuk akar Reynolds-nya kita gunakan aliran rata-rata dikali diameter per viskositas per kinematik viskositas. Kita masukkan hasilnya tadi 0,79 dikali dengan diameternya yang sudah kita rubah lagi 0,0272 per viskositasnya 0,8 dikali 10 pangkat minus 6. Dapat dihasilkan angka Reynolds-nya 26.860. Hasilnya ada faktor gesek. Faktor gesek di sini kita gunakan rumus RE 0,3164 per RE pangkat 0,25. Kita masukkan 0,3164 sama dengan hasil RE-nya tadi kita masukkan di pangkat 0,25. Dapat dihasilkan faktor geseknya yaitu 0,024. Untuk kerugian gesek pada pipa, HL sama dengan delta P per rho, yaitu rho-nya kita ini adalah density di sini sesuai dengan tabel 30 derajat, density-nya 995,7. Delta P 30.591 per 29.571. Setelah kita hitung menjadi 1,024 MKA. Selanjutnya untuk ketiga, caranya juga sama, kita masukkan semua datanya. Datanya sama dengan yang katup pertama ini, katup satu putaran ini sama. Selanjutnya juga sama. Untuk pipa ini semuanya sama. Jika sudah terjumlah semuanya, dibuat tabel seperti ini. Pipa 5 dengan diameter 0,02272 meter. Yang awalnya tadi dengan diameter 272 mm kita rubah menjadi 0,0272 meter. Untuk panjangnya 0,133 meter. Yaitu kita masukkan ke dalam tabel. Setelah kita masukkan ke dalam tabel semuanya, pipa 5, 4, dan 3, kita buat analisis datanya. Ketika aliran terjadi pada pipa dengan diameter tetap dan pada debit dibuat besar, analisisnya yang diperoleh yaitu meningkatkan angka Reynolds dan faktor gesek menurun, tapi head loss hasilnya tidak tentu. Ketika diameter semakin mengecil dan debitnya konstan, angka Reynolds dan kecepatan rata-rata meningkat dan faktor gesek menurun.
Jika kita lihat, jika diameter semakin mengecil, yaitu pipa, kita lihat di sini debitnya konstan. Semisal kita ambil 0,46 ini. Di sini 4,6, angka Reynolds-nya 26860. Di pipa 4, di Q-nya 0,46, angka Reynolds-nya yaitu 34650. Di pipa ketiga 0,46, debitnya angka Reynolds-nya 42925. Sesuai dengan analisa data, yaitu jika diameter semakin mengecil dan debitnya konstan, maka angka Reynolds-nya dan kecepatan rata-rata meningkat dan faktor gesek menurun. Tetapi hasil head loss tidak tentu. Di sini 0,46, hasil head loss-nya 1,024. Pada pipa 4 yaitu 2,04 dan pada pipa 3 2,04. Jadi tidak tentu hasil head loss-nya. Kesimpulannya di sini pada analisa data dan perhitungannya, setelah menganalisa hasil perhitungan data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dari 3 percobaan yaitu pipa 5, 4, dan 3, dapat dilihat bahwa diameter pipa sangat berpengaruh besar terhadap nilai angka Reynolds. Karena jika diameter pipa semakin mengecil, angka Reynolds akan semakin meningkat dengan nilai debit konstan. Di sini sudah terbukti ya, jika diameter semakin mengecil dengan debit yang konstan, angka Reynolds di sini akan semakin meningkat. Seperti yang saya jelaskan tadi pada analisa data, yaitu semakin kecil diameter dengan debit konstan, maka angka Reynolds-nya akan semakin meningkat. Oke, selanjutnya di sini ada uji pompa. Di bab kedua ada uji pompa sentrifugal. Tujuan pengujian. Tujuan uji pompa sentrifugal adalah untuk mengetahui besarnya laju aliran volume yang disebut dengan debit aliran fluida yang dihasilkan oleh pompa dengan metode pengukuran yang menggunakan V-notch wear dan rectangular wear. Dengan diketahui debit pompa dengan lambang Q, maka dapat pula diketahui variabel-variabelnya lain dari pompa tersebut, yaitu head pompa, daya hidrolik, daya pompa, efisien pompa, dan NPS pompa. Yang itu pula diperoleh karakteristik kerja dari pompa, seperti misalnya H sama dengan FG, BHP sama dengan FG, N sama dengan FG, efisien sama dengan FG. Di kedua dasar teori. Di 2.1 ada aliran internal dalam saluran tertutup. Ini adalah gambarnya gambar 2.1 aliran pada kawasan masuk pipa. Kecepatan rata-rata aliran sama dengan 1 bar A di integral luas UdA. Ini tentunya harus sama dengan U0, jadi kecepatan rata-rata aliran sama dengan U0 sama dengan konstan. Panjang atau entrance leg atau aliran laminar adalah fungsi dari angka Reynolds atau angka Reynolds L per D sama dengan 0,06 di integral kecepatan rata-rata aliran kali diameter per alu, atau di mana RE sama dengan rho kecepatan aliran rata-rata dikali D per alu, atau RE sama dengan kecepatan rata-rata aliran dikali D per alu. Selanjutnya untuk aliran laminar dalam pipa berarti RE lebih kecil dari 2300, maka entrance kita dapatkan L sama dengan 0,06 RE dikali D. L sama dengan 0,06 dikurung 2300 dikali D. L sama dengan 138 dikali D. Untuk aliran turbulen, karena tumbuhnya lapisan batas lebih cepat, maka entrance leg akan menjadi lebih pendek, yaitu kira-kira 25 sampai dengan 40 kali diameter pipa. Di 2.1 ada 2.1 ada aliran eksternal, yaitu aliran dalam saluran terbuka. Pengukuran aliran pada saluran terbuka 2.2A yaitu rectangular wear. Gambar 2.2 aliran
ini adalah gambar aliran melalui rectangular wire atau yang berbentuk persegi. Di sini berlaku persamaan Bernoulli. P1 per gamma ditambah V1 pangkat 2 per 2 kali gravitasi bumi. Ditambah Z1 sama dengan P2 per gamma ditambah VZ pangkat 2 per 2 gravitasi log G plus Z2. H plus 0 plus 0 sama dengan V1 pangkat 2 per 2 kali G plus H dikurangi gamma plus 0. Didapatkan V sama dengan akar 2 dikali G dikali gamma. Oke, selanjutnya di sini ada dasar teori. Di sini ada kapasitas charge menjadi QT sama dengan integral dengan batas bawah 4 V dA sama dengan integral batas atas H dengan batas bawah O V L D gamma sama dengan akar 2 dikali G dikali L dengan integral batas atas H batas bawahnya O gamma pangkat 5 dengan D dikali DY. Dapatkan QT sama dengan 2 per 3 akar 2 kali G kali L H pangkat 3 per 2. Di sini ada catatan QT sama dengan kapasitas discharge teoritis, L lebar saluran wire, G gravitasi dengan umumnya gravitasi normalnya 9,81 meter per second. Ternyata eksperimen menunjukkan bahwa eksponen H adalah benar, tetapi koefisiennya terlalu besar. Kontraksi dan kerugian-kerugian lainnya mengurangi kapasitas teoritis tersebut, sehingga kapasitas nyatanya adalah Q sama dengan 62% QT. Jadi Q sama dengan 3,33 LH pangkat 3 per 2 untuk satuan English. Untuk satuan SI-nya adalah Q sama dengan 1,84 LH 3 per 2. Oke, di sini 2.2b ada V-notch wire. Jadi ada gambarnya V-notch wire celah dari V-notch wire. Dengan menggunakan metode yang sama seperti pada rectangular wire, didapatkan V sama dengan akar 2 dikali G dikali gamma dari persamaan 2.2. Jadi ada kapasitas discharge teoritas. Kapasitas discharge teoritas yaitu QT sama dengan integral dengan batas bawah 4 VdA sama dengan integral batas atas H dengan batas bawahnya O V dikali X dikali DY. Dengan menggunakan segitiga bangun, kita dapat hubungan X dan Y sebagai berikut. X per H dikurangi gamma sama dengan L per H. Maka X sama dengan L kurung tutup, dikurung buka H per gamma. H dikurangi gamma. Ditutup per H. Disubstitusikan pada V, kita dapatkan QT akar 2 kali G dikali L per H dengan integral batas atasnya adalah H dan batas bawahnya O dengan gamma 0 pangkat 0,5. H dikurangi Y dikali DY dengan ditutup buka dan dikurung tutup. QT sama dengan selanjutnya QT sama dengan 4 per 5 atau 4 dibagi 5 akar 2 dikali G dikali L per H dikali H pangkat 5 per 2. Dengan mengubah L per H dalam bentuk sudut atau theta, dari Venus didapatkan L per 2H sama dengan tan Q per 2. Sehingga QT sama dengan 8 per 5 akar 2 dikali G tan Q per 2 dikali H 5 dikali H pangkat 5 per 2, di mana G besar sudut Venus yaitu 90 derajat.
Eksponen pada persamaan di atas benar, tetapi koefisiennya harus dikurangi kira-kira 42% karena kontraksinya telah kita abaikan. Kapasitas nyatanya Q sama dengan 58% QT. Secara pendekatan 90 derajat V naught square didapatkan Q 2,50 dikali H pangkat 2,5 untuk satuan English. Untuk SI-nya yaitu Q sama dengan 1,38 dikali H pangkat 2,5. Di 2.3 adalah head pompa. Dihitung dengan rumus AB sama dengan PDR dikurangi PSR per gamma ditambah VDR pangkat 2 dikurangi VSR pangkat 2 per 2G. 2 kali G. Plus HS dijumlah lagi dengan HT, dijumlah sigma delta HLS, dijumlah lagi dengan sigma delta HLD atau MKA dengan satuan MKA. Di sini ada keterangan untuk masing-masingnya yaitu HP dengan nama pompa, HS tinggi isap statis, HD tekanan tinggi tekanan statis, PDR tekanan discharge reservoir, PSR tekanan suction reservoir, VDR kecepatan aliran fluida pada discharge reservoir, FSR VSR kecepatan aliran fluida pada suction reservoir, dan untuk berat jenisnya adalah gamma. Dia adalah percepatan gravitasi bumi. Sigma delta HLS ya sama yaitu head loss pada pipa suction, sigma delta HLD head loss pada pipa discharge. Angka rentak aliran fluida di dalam pipa isap yaitu ada pipa isap dengan rumus RE sama dengan Fs dikali ds per epsilon. Pada pipa tekan RE sama dengan Vd dikali dd per epsilon. Kecepatan rata-rata aliran dalam pipa. Pada pipa isap yaitu Vs sama dengan 4 dikali Q per Pi dikali ds kuadrat. Pada pipa tekan Vd sama dengan 4 dikali Q per Pi dd kuadrat. Di sini rumusnya hampir sama semua. Hanya yang berbeda adalah pada pipa isap dan pada pipa tekan. Di sini ada penjelasan tentang kecepatan reservoir dan tekanan pada reservoir. Pada kecepatan pada reservoir, pada section reservoir atau disingkat dengan VSR sama dengan kecepatan turunan permukaan fluida di dalam reservoir. Karena luas permukaan fluida pada reservoir jauh lebih besar daripada luas penampang pipa isap, maka kecepatan turunannya permukaan fluida di dalam reservoir sangat kecil sehingga VSR sama dengan 0. Pada discharge reservoir atau singkat VDR, dengan singkat VDR ini sama dengan kecepatan fluida keluar dari ujung pipa discharge karena diameter ujung pipa discharge sama dengan diameter pipa discharge. Maka VDR sama dengan VD tekanan pada reservoir. Pada suction reservoir pada disingkat PSR, tekanan pada suction reservoir adalah sebesar tekanan atmosfer. PSR sama dengan PATM karena reservoir terbuka ke udara. Pada discharge reservoir, PDR tekanan pada discharge reservoir bila pipa discharge masuk atau tenggelam ke permukaan fluida dalam reservoir, di mana reservoir terbuka ke udara, maka PDR sama dengan tekanan di permukaan fluida pada reservoir sama dengan FATM. Bila pipa discharge di atas permukaan fluida dalam reservoir dan masih mempunyai tekanan yang lebih besar dari PATM, maka PDR harus diukur atau dihitung dengan persamaan PDR sama dengan PD plus PATM sama ditutup kurung dikurangi HT dikurangi tutup buka VD kuadrat per 2 dikali G tutup per dikurangi delta HL. Tekanan pada pipa. Pada pipa isap PS tekanan yang diukur dengan pressure Gauge pada inlet isap pompa, lubang masukan pompa. Pada pipa tekan PD tekanan yang diukur dengan pressure Gauge pada outlet tekanan pompa, lubang keluaran pompa. Tinggi tekanan statis atau static head. Pada pipa isap HS, tinggi statis pada pipa isap. Jarak vertikal dari permukaan air pada reservoir sampai ke poros pompa. Ada pipa tekan HD, tinggi statis pada pipa tekan.
Ini ada H besar dan D kecil, jarak vertikal dari poros pompa sampai ke lubang pengeluaran fluida di reservoir. Di sini ada rumusnya adalah HD dikurangi ZZ1 sama dengan HD sama dengan 10 cm. Kerugian gesek pada instalasi pompa sigma delta HL. Sigma delta HL sama dengan sigma delta HLS plus sigma delta HL pada pipa isap. Sigma delta HLS sama dengan HLS1 plus HLS2, di mana HLS1 sama dengan kerugian gesek karena panjang pipa isap atau Mayer loss. HLS2 kerugian gesek karena sambungan elbow dan T elbow sambungan, itu sambungan elbow dan T, dan valve atau gate valve serta entrance pin of less. Pada pipa tekan, sigma delta HLD sama dengan HLD1 plus HLD2, di mana HLD1 kerugian gesek karena panjang pipa dengan mayor loss. Panjang pipa tekan, maksud saya yang disebut dengan mayor loss. HLD2 sama dengan kerugian gesek karena sambungan, yaitu elbow tadi, dan valve gate. Daya hidrolik pompa atau dengan sebutan WHP. Daya hidrolik adalah daya yang dimiliki oleh fluida atau daya yang dilakukan oleh pompa untuk memindahkan zat cair dari suatu tempat ke tempat lain pada ketinggian H tertentu. WHP sama dengan gamma dikali Q dikali H per 75 dengan satuan HP, di mana WHP atau water horsepower daya hidrolik pompa. Q termasuk volume debit area pompa dengan satuan M kubik meter kubik per jam. H head pompa dengan satuan MKA. Gamma berat jenis cairan kilogram per meter persegi. Daya motor atau NMTR. NMTR sama dengan E dikali I cos theta, di mana E yaitu tegangan voltase listrik atau volt, I kuat arus atau satuan ampere, cos theta faktor konversi daya listrik ke daya mekanik motor. Daya mekanik atau disebut dengan Nmax. Nmax sama dengan Nmax dikali NMTR, yaitu ini adalah rumusnya adalah Nmax dikali NMTR, di mana Nmax sama dengan efisiensi mekanik karena adanya kerugian mekanik pada poros motor akibat gesekan poros dengan bantalan, packing, dan sebagainya. Nmax 0,97 untuk pompa sentrifugal. Jadi ada yang terakhir adalah efisiensi pompa. Efisiensi pompa adalah perbandingan antara daya yang dimiliki fluida terhadap daya mekanik. Rumusnya adalah efisiensi pompa atau efisiensi P sama dengan WHP per Nmax. Tadi rumusnya di sini kita ketemu dimasukkan ke sini, rumusnya dikali 100% karena efisiensi satuannya adalah persen. Ini adalah NPSH atau Net Positive Suction Head. Agar pompa dapat bekerja tanpa mengalami kavitasi, maka harus dipenuhi persyaratan NPSH Head isap positif neto. Yang diperlukan NPSH pada sisi isap pompa ekuivalen dengan tekanan mutlak pada sisi isap pompa, dikurangi dengan tekanan uap jenuh zat cair di tempat tersebut. Dalam hal ini pompa yang menghisap zat cair dari tempat terbuka dengan atmosfer pada permukaan zat cair, maka besarnya adalah NPSH sama dengan PA per gamma dikurangi BV per gamma dikurangi HS dikurangi dikurangi sigma delta HLS, di mana PA per gamma sama dengan 10,333 M. Di sini ada contohnya, itu pada temperatur, misalnya pada temperatur 25 derajat, tekanan uap jenuh PV sama dengan 3351 Newton per meter persegi sama dengan 0,360 MPa untuk head pompanya. Di sini ada juga keterangan dari masing-masing di sini, yaitu HSV, yaitu NPSH yang diperlukan dalam bentuk MKA, PA tekanan atmosfer, MKA, PV tekanan uap jenuh dalam bentuk MKA, gamma berat jenis persatuan volume dalam bentuk KGF per meter kubik, HS head isap statis M dalam bentuk M AS plus jika pompa terletak di atas zat cair yang diisap dan minus jika di bawah. HLS kerugian head di dalam pipa isap. Di sini di nomor 3 ada perangkat sistem pengujian.
3.1 mesin uji pompa sentrifugal. Mesin uji sentrifugal terdiri dari bak reservoir atas dan bawah. Pompa dan instalasi pipanya, pipa gate valve dan elbow 90 derajat, saluran pengukur debit, V-node, wear, bak rectangular wear. Dengan pompa yang dipakai adalah satu unit pompa sentrifugal merek DAP dengan spesifikasi sebagai berikut. Model Aqua 175 ampere A, pompa susu dangkal non otomatis. Kapasitas maksimum adalah 100 liter per menit. Total headnya yaitu 22,5 meter. Putarannya yaitu 250 rpm, diameter discharge 1 inci, diameter suctionnya yaitu 1 inci, voltasenya 201 inci, voltase 210 volt, daya motor 175 watt. Ini adalah gambar instalasi alat uji pompa sentrifugal. Ada pompa, ada skema penyaring gelombang, pipa discharge, manometer discharge, reservoir bawah, reservoir atas, dan sebagainya. Di 3.2 ada alat ukur yang dipakai. Alat ukur yang dipakai untuk pengujiannya adalah mixer ukur. Yang pertama-tama mixer ukur terpasang pada bak, dipergunakan untuk mengukur ketinggian air bak. Yang kedua ada head tachometer, dipakai untuk mengukur putaran poros elektromotor pergerakan pompa, dipergunakan pada saat poros berputar. Di ketiga ada voltmeter untuk mengukur perubahan voltase atau tegangan listrik pada saat pompa dioperasikan. Ampermeter untuk mengukur perubahan arus listrik pada saat pompa dioperasikan. Regulator voltase listrik untuk menaikkan dan menurunkan tegangan listrik. Pengujian dilakukan dengan tegangan listrik yang berbeda-beda. Di nomor 4 adalah langkah pengujian. Ini ada persiapan sebelum pengujian. Pertama, siapkan peralatan yang digunakan, terutama instalasi pengujian pompa. Membersihkan peralatan pengujian, mengisi bak es juga, 4 memeriksa adanya tidaknya kebocoran pada saat menginstalasi, memeriksa alat pengatur regulator voltase listrik, gate valve, dan alat petunjuk manometer, voltmeter, ampermeter, dan tachometer. Yang keenam, ada switch harus pada keadaan off, dan gate valve dari pipa discharge harus tertutup rapat. Switch di-on-kan, gate valve dibuka sedikit demi sedikit hingga gelembung udara habis, sehingga pengujian dapat dimulai. Pada saat pengujian, pertama putar poros pompa dicoba pada 3 macam putaran, yaitu 2700 rpm, 2800 rpm, dan 2850 rpm. Untuk tiap-tiap putaran tertentu tersebut, gate valve dibuka sedikit demi sedikit, sehingga ketinggian air dalam bak reservoir atas dan bawah dapat ditunjukkan oleh indikator ketinggian permukaan air. Lihat pada skala mixer ukur, kecepatan putaran poros di atas masing-masing bukaan katup atau gate valve 0, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, dan 5 putaran katup. Kemudian dicatat besarnya voltase listrik dalam unit, besarnya arus listrik dalam ampere, besarnya arus listrik dalam bentuk ampere. Tinggi permukaan air pada sisi tekan HD dalam cm, tinggi permukaan air pada sisi isap HS dalam cm, static discharge dalam cm, di mana HD sama dengan HD plus ZD, head static suction dalam cm, di mana HS sama dengan HS per dikurangi ZS. Tekanan sisa PD dalam kilogram per cm persegi. Setelah pengujian selesai, mesin dimatikan dengan urutan sebagai berikut. Gate valve ditutup, kedua switch di-off-kan, ketiga fluida dibuang bila perlu atau tidak dipergunakan lagi, dan keempat alat-alat dikembalikan ke tempatnya semula. Di nomor 5 di sini ada hasil pengujian. Di sini ada pengujian di mana ZD 27,8 cm dan ZS yaitu 9 cm. Di sini ada 3 uji coba dengan masing-masing RPM yang berbeda, bukan satu, tiap katup memiliki kecepatan yang berbeda. Di nomor 6 ini di sini kita disuruh untuk membuat data pengujian debit aliran dengan V-node untuk kapasitas aliran key, head pompa, daya hidrolik pompa, daya motor, daya mekanik, efisien pompa.
Sini ada perhitungan data, yaitu kapasitas atau Q. Dalam katup 1, kita menggunakan rumus Q sama dengan 1,38 L dikali H 2,5. Kita masukkan panjangnya dan tingginya. Kita L dawir 4,5 dan 3,5. Dimasukkan, ditemukan hasil 142,3 cm kubik per second. Diubah menjadi meter kubik per second menjadi 1,42 kali 10 pangkat 4. Untuk katup putaran 3 juga sama. Yang berbeda di sini hanyalah kita masukkan angka L dan H-nya. L di katup putaran ketiga yaitu 6 cm dan 4 cm. Ditemukan hasil 264,9 cm kubik per second. Kita ubah seperti katup pertama menjadi meter kubik per second menjadi 2,64. Di katup 7,5 juga sama. Kita masukkan L dan H-nya. Untuk yang depannya ini sama karena ini sudah paten rumusnya. 7,5 dikali 5 pangkat 2,5. Ditemukan hasil 578,5 cm kubik per S. Kita ubah ke meter kubik per S menjadi 5,78. Oke, di sini ada untuk mencari head pompa. Dicari kecepatan Vs kali Vd, delta HL dan delta HLD. dt sama ds sama dengan 1 inci. 1 inci kita ubah ke meter sama dengan 0,0254 meter. Di sini ada katup 1 ya, VS1, dinamakan VS1. Dengan rumus 4Q per Pi ds kuadrat. Sama dengan 4 dikali 1,42. Hasilnya tadi, Q-nya dikali 10 pangkat 4 per 3,14. Kurung tutup, kita masukkan ds-nya karena sama ya, jadi ds 0,0254 pangkat 2, ditemukan hasil 0,25. Di sini juga sama, yang berbeda hanya Q-nya saja sesuai dengan katupnya tadi. Ini adalah katup ketiga dengan jumlah 2,64 dikali 10 pangkat 4 dengan hasil 0,52 meter per second. Untuk katup yang 7,5 putaran juga sama. Nah, yang dimasukkan yaitu sesuai dengan Q yang kita hitung tadi, 5,78 kali 10 pangkat 4 dengan hasil 1,14 meter per second. Di sini untuk mencari delta HLS, yaitu katup 1 putaran. Ini RE sama dengan Rho Vs dikali ds per lalu sama dengan 995,7 dikali 8,49 dikali 0,0254 per 0,789 dikali 10 pangkat minus 3 dengan hasil angka Reynolds-nya yaitu 269,071,08. Dokter geseknya yaitu kita gunakan rumus 0,3164 per RE 0,25. Kita masukkan hasilnya RE tadi ke RE tadi sini ke sini, yaitu ditemukan hasil 0,0138. Lalu delta HLS satunya dengan rumus V dikali LS dikali VS pangkat 2 atau kuadrat per ds dikali 2 dikali gravitasi. Dan sama dengan lagi 0 kita masukkan semua datanya, tergesek kita masukkan LS kita masukkan 1,135, VS kuadratnya kita masukkan 8,49 pangkat 2 per 0,0254 dikali 2 dikali 9,8 gravitasinya sama dengan 2,54. Untuk delta HLS 2-nya kita gunakan rumus ket T VS kuadrat per 2G sama dengan 0,5 dikali 13,426 pangkat 2 per 2 dikali 9,8 sama dengan hasilnya adalah 1,802. Delta HLS-nya tinggal kita jumlah delta HLS 1 dengan delta HLS 2 yaitu 2,574 plus 1,802 menjadi 4,376. Selanjutnya untuk katup putaran 3 juga sama, kita tinggal masukkan saja hingga ketemu hasil delta HLS. Untuk katup 7,5 putaran juga sama,
Selanjutnya kita mencari delta HLT. Untuk nilai RE dan F sama dengan mencari delta HLS. Jadi kita tidak perlu mencari angka Reynolds dan F-nya, karena sudah ada. Tinggal kita mencari delta HLT-nya saja. Di delta HL di 2 sama dengan N atau T per VD kuadrat 3 per 2 kali G sama dengan 1 dikali 8,49 kuadrat per 2 8,49 pangkat 2 per 2 dikali 9,8 sama dengan 3,04. Kita delta HT 2,574 didapatkan dari sini tadi ya, 2,574. Oke, di sini kita mencari delta HLT untuk mencari nilai RE dan F sama dengan mencari nilai delta HLS. Jadi di sini RE dan F-nya sama dengan delta HLS sebelumnya. Yaitu di sini delta HLT 2 menggunakan rumus KNT per VD pangkat 2 per 2 dikali G sama dengan 1 dikali 8,49 pangkat 2 per 2 dikali 9,8 sama dengan 3,604. Delta HLT sama dengan selanjutnya setelah delta HLT 2,574 plus 3,604 diberikan hasil 6,178. Untuk atau 3 putaran juga sama, yaitu delta HLT 2 sama dengan GNT per VD 2 per 2 kali G sama dengan 1 dikali 13,426 pangkat 2 per 2 dikali 9,8 sama dengan 9,012. Delta HLT sama dengan 5,739 ditambah atau dijumlah 9,012 dengan hasil 14,751. Untuk 7,5 putaran juga sama dengan hasil akhirnya yaitu 31,413. Oke, untuk sini adalah untuk menghitung head pompanya. PSR sama dengan PATM. DDR sama dengan PSR. Berat massa jenis air yaitu 995 atau 995,67. Katup 1 putaran. Dengan rumus head pompanya yaitu PDR dikurangi PSR per gamma plus VDR pangkat 2 dikurangi VSR pangkat 2 per 2 dikali G plus AS plus HT plus sigma delta HLS plus sigma delta HLT. Kita masukkan semuanya menjadi 1 dikurang 1 per 995,67 plus 0,28 pangkat 2 dikurangi 0,28 pangkat 2 per 2 dikali 98 dijumlah 0,295 dijumlah lagi 0,1 dijumlah dikurangi tutup 4,376 plus 6,178 tutup dengan hasil akhir yaitu 10,949 MKA. Untuk katup 3 putarannya juga sama, kita masukkan. Yang berbeda di sini adalah VDR2-nya, menggunakan VDR2 sini adalah 0,52 dikurangi 0,52 pangkat 2 per 2 kali 9,8. Di sini juga sama, HS dan HT-nya. Di sini berbeda adalah delta HLS dan delta HLT-nya. Kita samakan dengan rumus hasil dari delta HLT dan HLS tadi yaitu 9,012 plus 10,3245 dengan hasil 19,672 MKA. Sini untuk katup 7,5 putarannya yaitu sama, yang berbeda ya, VDR pangkat 2 dikurangi VSR pangkat 2 per 2G. Kita masukkan 1,142 pangkat 2 dikurangi 1,142 pangkat 2 per 2 kali 98 D. Sini HS dan HT-nya juga berbeda menggunakan 0,295 plus 0,14. Kurung buka 21,157 plus 21,42 ditutup. Jadi sini akhirnya yaitu 53,319 MKA. Di sini daya hidrolik pompa atau WHP. Katup 1 putaran. WHP menggunakan rumus Q gamma atau pada jenis gamma. Maaf saja Q kali gamma dikali H per 75
sama dengan 995,67 dikali 1,42 kali 1,42 kali 10 pangkat 4 dikali 10,494 per 75 dengan hasil akhir 0,02 HP. Untuk 3 putaran juga sama rumusnya, kita masukkan 2, masukkan Q-nya, masukkan juga gambarnya 2,64 kali 10 pangkat 4 dikali 19,672 per 75 dengan hasil 0,07 HP. Untuk 7 putaran juga sama rumusnya, yaitu 995,7 dikali 5,76 dikali 10 pangkat 4 dikali 53,39 per 75 dengan hasil 0,4 HP. Oke, di sini ada daya motor atau NMTR. Di sini 220 volt. Di sini ada tegangannya yaitu sama semuanya. V1, V2, V3 itu semuanya sama. Di sini juga L1, L2, L3 juga sama yaitu 1A. Rumusnya NMTR sama dengan E yaitu voltasenya ini dikali L ini L1, L2, L3 yaitu hasilnya 1 di cos theta 0,08 watt. Diubah menjadi HP dengan cara 1 HP per 745,69 watt. Menjadi yaitu 0,236 HP. Untuk daya mekanik atau Nmax sama dengan 0,97 untuk pompa sentrifugal. Nmax sama dengan Nmax plus NMTR. Hasilnya NMTR kita masukkan ke 0,236 sini sesuai dengan Nmax 0,97. Dia didapatkan hasil 0,2289 HP. Jadi untuk menjadi efisien pompa katup 1 putaran. Efisiensinya yaitu WHP per Nmax dikali 100%. Karena satuannya efisien yaitu 100, yaitu persen. Di sini kita masukkan WHP 0,02 per 0,2289 dikali 100%, yaitu hasilnya menjadi 8,73%. Untuk katup 3 putaran 0,07 per 0,2289 kali 100% dengan hasil 30,5%. Untuk katup 7,5 putaran yaitu 0,4 per 0,2289 dikali 100%, yaitu hasilnya 74,7%. Setelah selesai, di sini ada graf. Di nomor 7 dan 8 ada grafik hitung dan analisa data. Di dalam grafik ini adalah head pompa. Semakin besar, semakin banyak putaran pompanya, maka hasil dari head pompanya juga akan semakin besar. Begitu pula dengan dari hidrolik pompa, semakin besar atau semakin banyak putaran pada katupnya, hasilnya dihasilkan WHP-nya juga semakin besar. Di sini memiliki kesamaan, yaitu di mana semakin banyak putaran katupnya, maka daya head pompa dan daya hidrolik pompa juga akan terus naik. Juga bisa graf ini juga bisa dikatakan dengan grafik antara debit dengan head pompa atau antara debit dengan daya hidrolik pompa. Semakin besar debitnya, maka semakin besar juga head pompanya dan daya hidrolik pompanya. Nah, debit pompa ini dipengaruhi oleh bukaan katup. Di sini kalau semakin besar bukaan katupnya, juga debitnya juga akan semakin besar juga. Di sini ada senjata NMTR. NMTR itu daya motor dan juga efisiensi pompa. Di sini daya motor untuk semua bukaan katup memiliki NMTR yang sama, yaitu 0,236 HP. Kenapa ini bisa sama konstan? Karena voltasenya atau E-nya yaitu 220 volt tadi tidak berubah setiap bukaan katupnya. Jadi dapat dikatakan selama kita menghitung tadi semuanya hasilnya akan sama semuanya, yaitu 0,236 HP. Untuk efisiensi pompanya di sini dapat kita lihat antara debit dengan efisiensi pompa semakin banyak putarannya, maka efisiensinya juga akan semakin besar. Dapat dikatakan juga sebagai debit. Semakin besar debitnya, maka efisiensi pompa juga akan terus naik. Dari perhitungan di sini ada 9 kesimpulan, yaitu dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa bukaan katup mempengaruhi kapasitas aliran.
Sini bukaan katup ya, di bukaan katup alirannya yaitu debit, mengaruhi bukaan katup mengaruhi kapasitas aliran, head pompa, daya hidrolik, dan efisiensi pompa. Selagi banyak putaran katup, maka nilai aliran head pompa, daya hidrolik, efisiensi pompa akan terus naik. Di sini head pompa, hidrolik pompa, dan efisiensi pompa akan terus naik. Kecuali NMTR ini tidak naik karena konstan, dikarenakan voltasenya tadi yang sudah saya katakan, karena voltasenya tetap yaitu di angka 220 volt. Jika voltasenya setiap katup ini berubah, kemungkinan besar hasilnya NMTR ini bisa menjadi NMTR V1, NMTR V2, dan NMTR 3. Watt akan terus meningkat. Seperti itu penjelasan kira-kira dari saya. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih. Jika ada kesalahan kata-kata dalam presentasi saya, mohon dimaaf. Jika ada penyebutan lambang atau sejenisnya atau saya tipe dalam berkata, mohon dimaafkan. Saya banyak-banyak terima kasih. Sekian dari presentasi praktikum fluida saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.